Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam berbahagia ini kita berjumpa di majelis ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muttaqin Wisma Sari Juanda. Nggih, leres napa mboten? Semoga pertemuan kita bermanfaat karena kita mengharapkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya serta istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a, dan kepada seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita mau bahas apa ini? Saya kemarin nggak dikasih judul sama Mas Sinten, Mas Hafid ya. Mau bahas apa ini Pak? Hah? Bahas Ramadan. Kita sekarang ada di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban bulan Ramadan. Kurang berapa hari Ramadan? Kurang lebih 7 hari ya. Tapi nanti kita lihat keputusan pemerintah setelah sidang isbat, setelah ru'yatul hilal, baru kemudian diputuskan kapan mulai puasa. Kemungkinan hari Sabtu atau mungkin hari Ahad ya. Berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala supaya kita berjumpa dengannya. Karena tidak ada jaminan walaupun sudah 7 hari kita bisa berjumpa dengan Ramadan. Mungkin tidak malakul maut datang sebelum kita berjumpa dengan Ramadan. Mungkin tidak. Kok menengahi wedi kata aneh. Kita berharap kita berjumpa dengan bulan yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Bulan Ramadan bukanlah bulan suci. Sementara kita sering menyebut Ramadan bulan suci. Ramadan bukan bulan suci. Karena bulan suci itu cuma ada 4. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana firman Allah, buka surat At-Taubah, surat 9, ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim. Apa kata Allah? Sesungguhnya
bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Iya, baik. Nanti siapkan tafsirnya Ibnu Katsir. Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna iddatash syuhuri", sesungguhnya perhitungan bulan dalam 1 tahun, indallah, di sisi Allah, Ithna asyara syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, diantaranya, arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Hurum jamak dari haram. Haram artinya suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Maka ada haramain. Haramain berarti 2 tanah suci. Ada syahrul hurum, bulan-bulan suci. Kalau ada dimensi ruang yang suci, ada dimensi waktu yang suci. Ruang yang suci, Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Ada waktu-waktu yang suci, yaitu bulan suci, bulan haram, yaitu 4 bulan. Apa saja 4 bulan? Baik, baca tafsirnya. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad mengatakan dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wada'nya. Antara lain beliau SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ingatlah, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai hari ini tidak ada perubahan, tetap waktu itu. Terus. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Bukan ketetapan ilmuwan, Allah yang menetapkan 12 bulan dalam setahun. Terus. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram, bulan atau suci. Haram atau bulan suci, yaitu salasatun mutawaliyat, 3. Ayo. 3 diantaranya berturut-turut. 3 berurutan, yaitu Zulqa'dah, bulan 11, Zulhijjah, bulan 12, dan Muharram, bulan yang pertama. Yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Yang satunya menyendiri, yaitu bulan Rajab. Kenapa disebut dengan Rajab Mudhar? Padahal Mudhar itu salah satu nama suku bangsa Arab. Baik, langsung cari alinea berikutnya. Coba di scroll ke belakang, di bawah itu 3 berurutan. Zulqa'dah, Dzulhijjah. Itu perlu ditandai itu, karena itu melompatnya. Terus bawahnya 3 berurutan. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Beliau menisbatkan Rajab kepada Mudhar karena membenarkan perkataan Bani Mudhar yang mengatakan bahwa bulan suci yang menyendiri itu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ayo. Ya. Jadi Mudhar itu salah satu suku bangsa Arab yang mengatakan bahwa bulan suci yang menyendiri itu antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Rabi'ah. Bani Rabi'ah juga salah satu suku bangsa Arab yang mengatakan bulan suci yang menyendiri itu adalah baina Sya'ban wa Syawal, antara bulan Sya'ban dan Syawal. Bulan apa itu?
Ramadan. Itu pendapat Bani Rabi'ah. Nabi tidak membenarkan perkataan Bani Rabi'ah bahwa bulan suci yang menyendiri itu Ramadan. Tapi Nabi membenarkan perkataan Bani Mudhar, bulan suci yang menyendiri itu adalah Rajab. Makanya Rajab disebut dengan Rajab Mudhar. Baik, sudah sampai poinnya. Jadi bulan suci ada berapa? Apa saja? Urut 11 dulu. Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Ramadan masuk atau tidak? Tidak. Berarti Ramadan bulan suci atau bukan? Bukan. Terus bulan apa Ramadan itu Ustaz? Gak terima. Karena sudah biasa nulis spanduk, marilah kita sambut bulan suci Ramadan. Sekarang dikatakan bulan suci, gak terima. Sekarang dikatakan bukan bulan suci, gak terima. Kira-kira bulan apa Bapak Ibu? Ayo, siapa sing iso jawab? Mas, ono door pressing gak? Si bapak-bapak sebelah kono, kok ini ono sing negeri, ono sing swasta nang kono? Bulan Ramadan itu bulan apa, Pak? Ntar dulu. Nanti kau oleh hadiah kok. Bulan apa, Pak? Kita ane wis ngantuk kabeh, kurang apa-apa wis ngantuk. Bulan apa, Pak? Kira-kira bulan Ramadan? Bulan puasa. Enggak salah, tapi belum benar. Ya, memang Syahrus Siyam benar. Sebelah sini, bulan apa Ramadan, Pak? Ayo, bulan apa? Iki gak ngaji, iki pertanyaan nih. Baik. Mosok kalah mbak ibu-ibu. Bu, ngacung yang jawab. Ngacung baru jawab. Ayo. Bu. Ibu dulu yang ini. Bulan apa, Bu? Bulan pengampunan, Syahrul Maghfirah. Iya. Tidak tidak salah tapi belum benar. Ayo, Ibu. Bulan barokah. Nah, ini yang benar. Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Siapa yang mengatakan begitu? Nabi yang mengatakan begitu. Buka Sahih An-Nasai nomor 2105. Hah? Gak cocok ya, apa kok gak cocok? Yang lain, Pak Budi, sama. 2105. Oh, ini slide gak kena. Buka punya saya. An-Nasai. Ketik 2105. Ada riwayat dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari insyaallah. Ya. Abu Hurairah. Dari siapa? 2000? Oh, berarti bukan dari. Coba dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Ramadan telah datang kepada kalian. Atakum Ramadhanu. Telah datang Ramadan kepada kalian. Apa itu? Ia adalah bulan berkah. Syahrum mubarakun. Disebut oleh Nabi apa tadi? Syahrun mubarakun, bulan berkah. Ini ucapan Nabi, bukan ucapan saya. Jadi Ramadan itu bulan berkah. Sekarang apa yang dimaksud dengan berkah itu? Para ulama mendefinisikan berkah
Al-barakatu az-ziyadatu fil khairi. Berkah itu adalah tambahan di dalam kebaikan. Tambahan-tambahan kebaikan, itulah berkah. Itu definisi secara bahasa. Tambahan kebaikan. Nah, Nabi mengatakan bulan berkah. Kenapa? Lanjut. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Kataballahu alaikum siyama. Karena Allah mewajibkan kepada kalian di dalam bulan itu as-siyam, yaitu puasa. Itu salah satu bentuk keberkahannya. Yang kedua, di dalamnya pintu-pintu langit dibuka. Tuftahu anhu, dibuka. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka di dalamnya, yakni pintu-pintu langit. Di dalam hadis yang lain disebutkan futihat lahu abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Yang ketiga, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Iya, wa ghuliqat abwabul jahim, dan ditutup, yakni pintu-pintu neraka. Semua pintu neraka. Berapa jumlah pintu neraka, Ibu? 7. Ada 7 pintu neraka. Semua ditutup pada bulan Ramadan. Itulah keberkahan. Bahkan yang kelima, apa kata Nabi SAW? Dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Iya. Wasuffidatil maradatus syayatin, dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Maksudnya pentolan-pentolan setannya yang dibelenggu. Jenderal-jenderalnya. Marodah di situ adalah pemimpin-pemimpin setan. Jadi kalau kopralnya ini masih banyak, Pak. Makanya Ramadan masih ada nggak orang berbuat maksiat? Masih. Itu berarti kalah sama kopralnya. Kalau orang mukmin nggak akan kalah dengan kopralnya. Tapi pentolan-pentolannya dibelenggu oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa kata Nabi berikutnya? Demi Allah, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan itu ada satu malam, yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Dan Nabi menutup hadis ini dengan kalimat apa? Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Faman hurima khairahu faqad hurim. Maka barang siapa yang diharamkan memperoleh kebaikan bulan itu, sungguh dia telah diharamkan. Artinya apa? Semua tergantung kemudahan dari Allah. Banyak loh orang itu melewati Ramadan biasa-biasa saja. Mungkin dia diharamkan untuk memperoleh yakni kebaikan bulan itu, sehingga tidak membekas sama sekali. Sehingga bulan Ramadan berlalu begitu saja, tidak ada ibadah yang membekas dalam hidupnya. Berarti kemungkinan orang ini diharamkan memperoleh kebaikannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diharamkan. Nah, oleh karena itu dipersiapkan mulai sekarang. Bahkan para ulama dulu menyiapkan Ramadan itu jauh, 2 bulan sebelumnya. Kata Imam Abu Bakar Al-Bakhli dalam kitab Lataiful Ma'arib karya Ibnu Rajab, beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Wa Syahrul Sya'ban Syahrus Syaqiyiz Zar'i. Bulan Sya'ban yaitu bulan menyirami tanaman. Sekarang, Pak, kita sudah menanam kemarin, mempersiapkan diri berjumpa dengan Ramadan. Sekarang kita sedang menyirami tanaman itu. Wa syahrul Ramadan syahrus hasaiduz zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai, memanen tanaman itu. Berarti kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Kira-kira seminggu, sepekan ini masih memungkinkan nggak, Pak, kita mempersiapkan diri, Pak? Halo?
Masih mungkin nggak? Masih mungkin. Maka persiapkan diri kita untuk dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala di bulan itu. Bulan yang penuh berkah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi disebutkan keberkahan di dalam bulan itu karena Allah mewajibkan kita puasa Ramadan. Yaitu puasa yang dilaksanakan selama sebulan penuh. Dan tidak ada puasa sebulan penuh kecuali umat akhir zaman. Karena puasa nabi-nabi terdahulu dimulai sejak zaman Nuh itu sudah dilakukan puasa, tapi 3 hari dalam setiap bulan. 3 hari dalam setiap bulan. Kalau di total setahun berapa? 36 hari. Kalau dikalikan setiap puasa 10 pahala kali lipatnya, maka 360 totalnya. Maka ibarat berpuasa selama 1 tahun. Nah, puasa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Setelah Rasul hijrah ke Madinah, Allah turunkan surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 183. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inilah karakteristik dari ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah itu banyak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sebelum Rasul hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Umumnya yang dipanggil secara umum ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya setelahnya berisi tentang perkara ahkam, perkara hukum. Kalau tidak perintah, larangan. Dalam ayat ini kira-kira perintah apa larangan, Pak? Perintah. Dan perintah di sini hukumnya apa? Wajib. Karena Allah katakan kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti ini puasa wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nabi-nabi dulu itu mereka wajib puasa setiap bulan 3 hari. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah, yaitu selama 13 tahun di Mekah dan 1 tahun di Madinah. Baru tahun kedua Allah turunkan ayat ini. Maka beliau melaksanakan puasa wajib sebulan penuh, yaitu puasa Ramadan. Kemudian yang 3 hari dalam setiap bulan ini derajatnya menjadi sunnah. Makanya ada puasa sunnah ayyamul bid, atau puasa sunnah salasata ayyam fi kulli syahrin, 3 hari dalam setiap bulan. Maka beruntung kita diberikan oleh Allah puasa sebulan penuh. Kenapa? Karena puasa ini amalan yang Allah sendiri membalas pahalanya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sebagaimana sabda beliau, buka Muslim KBC nomor
1119 kalau tidak salah. Kalau enggak 1120. Iya. Nabi bersabda, Allah berfirman, setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya kecuali puasa. 1100, kalau enggak 1920 di situ. Silakan. Iya. 1117. Iya. Silakan. 117. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah azza wa jalla berfirman. Berarti hadis apa ini? Qudsi. Allah berfirman. Apa kata Allah? Setiap amal anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Kullu amali bani Adamalah. Setiap amal anak cucu Adam akan kembali kepadanya. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Iya. Fa innas siyama li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Jadi Allah sembunyikan pahala puasa itu, nggak ada yang tahu. Kalau amal ibadah yang lain kadang ditunjukkan, contohnya seperti sedekah dilipat gandakan 10, ada yang sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa, aku sendiri yang akan membalasnya. Ini keutamaan ibadah puasa. Maka jangan lewatkan ibadah yang satu ini, karena di dalamnya banyak keberkahan. Kenapa berkah? Dalam ibadah puasa ini ada yang namanya makan sahur, Bu. Makan sahur inilah yang membedakan antara puasa kita, umat akhir zaman, dengan umat-umat sebelum kita. Baca Muslim 1059 dan 60. Dua itu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Berapa itu? 1060. Ya, 1060. Baca. Dari Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Iya. Kata Nabi SAW, al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Pasal yang membedakan antara puasa kita, para bapak ibu, dengan puasanya ahlul kitab, itu letaknya di makan sahur. Makanya jangan lewatkan ibu-ibu makan sahur. Kenapa makan sahur? Karena makan sahur itu berkah. Makan sahurnya aja berkah. Bulannya bulan berkah, sampai di dalamnya ada puasa. Dan puasa kita ini ada makan sahurnya. Sehingga Nabi jangan sampai lewatkan. Nabi memerintahkan apa? 1059. Dari Anas radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu mengandung berkah. Iya. Tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuril barokah, karena di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Apapun makanannya. Jenengan nek sahur ulam nopo, Bu? Bebek. Wih, bebek. Biasanya sahur apa, Pak? Pak? Endong. Wah. Ya. Yang lain sahur apa? Indomie. Ketokane kos-kosan nih.
Tetapi apapun makanannya, endok, bebek, indomie, semua itu berkah. Makanya jangan lewatkan. Karena kadang kita nih males makan sahur, abot. Loh, jawaban dewe. Abot turuwe, abot ngantuke. Ya, jangan lewatkan. Nah, antara berbuka dan makan sahur ini rentang waktunya panjang. Kalau umat-umat dulu itu nggak ada sahur, adanya buka. Begitu maghrib mereka buka, kemudian waktu isya masuk, puasa lagi terus sampai besoknya lagi. Dan itu terjadi di awal-awal Islam. Sehingga banyak sahabat yang gak kuat. Ada namanya Qais. Dia pingsan di siang hari. Hanya karena apa? Waktunya berbuka keturun, Pak. Gak buka sampai waktu isya. Sementara setelah isya harus puasa lagi terus sampai besok. Di siang hari bekerja geblak. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 187. Buka tafsir Ibnu Katsir. Al-Baqarah 187. Allah katakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Baik, sampai di situ dulu. Apa kata Allah? Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Iya. Jadi Allah menghalalkan kepada umat Rasulullah ini di malam hari menjima istrinya. Afwan. Kalau sebelumnya itu mereka diberi waktu sangat sempit antara maghrib sampai isya. Cukup nggak? Durung mangane, durung ngombene. Kadang-kadang nek gak duwe panganan, gak duwe ngombe, buka apa? Pringis. Ya kan? Makanya ketika kasus ini terjadi, Allah berikan apa? Ada buka, ada makan sahur. Panjang waktunya. Baik, silakan baca. Udah ketemu tafsir? Silakan. Dari awal nggak apa-apa. Hal ini merupakan suatu keringanan dari Allah buat kaum muslim. Dan Allah menghapuskan apa yang berlaku di masa permulaan Islam. Apa itu? Karena sesungguhnya pada permulaan Islam, apabila salah seorang di antara mereka berbuka, ia hanya dihalalkan makan dan minum serta bersetubuh sampai sholat isya saja. Sampai kapan? Sampai kapan, Pak? Sampai isya tok. Nek saiki sampai kapan? Sampai imsak. Sampai subuh. Panjang enggak, Pak? Panjang. Mangane iso embu, ngombene iso embu, yo ikune iso. Loh, sing ngomong kok ibu-ibu? Panjang waktunya, ini kenikmatan dan inilah keberkahan. Az-ziyada fil khair. Tambahan-tambahan kebaikan. Baik, kemudian. Tetapi bila ia tidur sebelum itu atau telah sholat isya, maka diharamkan baginya makan. Loh, makanya ojo turu. Wayahe buka turu. Kedisian isya, gak oleh buka. Nah ini. Kemudian minum dan bersetubuh sampai malam berikutnya. Iya, sampai nanti malam berikutnya. Bayangkan.
Kalau ini terjadi saulan, ya apa kira-kira? Halo. Kemudian, maka dengan peraturan ini mereka mengalami masyarakat yang besar. Terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id Ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah, As-Sa'di dan Muqatil Ibnu Hayyan. Ya, mereka adalah sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan para tabi'in, murid-murid dari sahabat ini. Apa kata mereka? Makna yang dimaksud ialah mereka adalah ketenangan bagi kalian dan kalian pun adalah ketenangan bagi mereka. Terus. Menurut Ar-Rabi Ibnu Anas, maksud ayat ialah mereka adalah selimut bagi kalian dan kalian pun adalah selimut bagi mereka. Lanjut sampai riwayat Qais yang geblak di siang hari. Lanjut. Pada kesimpulannya suami dan istri masing-masing dari keduanya bercampur dengan yang lain dan saling berpegang serta tidur meniduri. Maka amatlah sesuai bila diringankan bagi mereka boleh bersetubuh dalam malam Ramadan agar tidak memberatkan mereka dan menjadikan mereka berdosa. Seorang penyair mengatakan, bila mana teman tidur melipatkan lehernya berarti dia mengajak, maka jadilah dia seperti pakaiannya. Terus. Latar belakang turunnya ayat ini telah disebutkan di dalam hadis Mu'az yang panjang yang telah disebutkan sebelumnya. Abu Ishaq meriwayatkan dari Al-Bara Ibnu Azib, tersebutlah sahabat Rasulullah SAW, bila seseorang dari mereka berpuasa lalu ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan sampai keesokan malamnya di waktu yang sama. Iya, sampai keesokan malamnya berarti 24 jam. Dia harus nunggu keesokan, yaitu maghribnya. Kemudian sesungguhnya Qais Ibnu Sirman. Nah, ini dia Qais bin Sirman. Kenapa? Dari kalangan Ansor sedang melaksanakan puasa. Pada siang harinya ia bekerja di lahannya. Capek, lelah di siang hari karena bekerja. Begitu maghrib, apa yang terjadi? Ketika waktu berbuka telah tiba, ia datang kepada istrinya dan mengatakan, apa kata Qais kepada istrinya? Apakah kamu mempunyai makanan? Si istri menjawab, tidak. Tetapi aku pergi dahulu untuk mencarikannya buatmu. Iya, ternyata istri si Qais pergi cari makanan keluar. Sementara si Qais apa? Keturun. Lanjut. Ternyata Qais sangat lelah hingga ia tertidur. Ketika istrinya datang, si istri melihatnya telah tidur, maka ia berkata, alangkah kecewanya engkau. Alangkah ruginya. Itu keliru ya. Ya. Baik, alangkah ruginya engkau kok sampai tertidur padahal sudah masuk waktu Isya. Terus ketika keesokan harinya tepat di siang hari Qais pingsan. Geblak Pak, gak kuat Pak, semaput lho, gak buka kongkon ngelanjutno menek sampai besoknya. Inilah keutamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada buka, ada sahur. Makanya ojo diremeno sahur itu. Usahakan dikuat-kuatno. Walaupun makan seadanya. Karena ini apa? Keberkahan dari Allah Jalla wa Ala. Ini baru makan sahurnya loh, belum keberkahan yang lain. Apalagi keberkahan adanya malam 1000 bulan, yang itu tidak ada kecuali di umat akhir zaman. Baik, para ibu, saudari sekalian, gak banyak-banyak ya. Saya cukup menyampaikan itu saja untuk memotivasi bapak ibu untuk semangat mempelajari ilmu dalam mempersiapkan Ramadan. Persiapkan diri untuk berbekal ilmu melaksanakan ibadah puasa. Dan sebelum itu hendaklah kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa dan kesalahan supaya kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, seperti biasa saya beri kesempatan dan waktu untuk tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya yang lebih lama ini ya. Silakan saya berikan waktu untuk tanya jawab. Monggo.
Silakan boleh bertanya tentang masalah puasa juga boleh atau yang lainnya. Silakan Bu. Nggih Pak, monggo Pak. Tadi disampaikan Nggih. bulan puasa itu sebenarnya menunjukkan mohon dijelaskan bagaimana pengaruhnya atau berkah akal terhadap kesehatan jasmani maupun rohani. Demikian. Baik. Ada tujuan, ada hikmah. Hikmah itu ibarat bonus. Kalau tujuan itu adalah niat kita untuk mendapatkan apa. Kalau tujuan itu the goal, itu di depan. Dan itulah niat. Kata Imam An-Nawawi, an-niyatu qasdus syai'. Niat itu adalah menyengaja sesuatu. Muqtarinan bi fi'lihi. Ditandai dengan perbuatan yang sesuai dengan niatnya. Adapun hikmah itu efek. Biasanya efek itu di depan apa di samping? Hah? Efek itu di mana Pak? Samping. Nggak ada efek depannya apa? Nggak ada. Kalau di depan itu tujuan, the goal. Dan itulah niat dalam ibadah. Adapun efek itu hikmah. Nah, itu ibarat bonus. Seperti yang ditanyakan Bapak, kesehatan itu bukan tujuan puasa. Itu hikmah. Bonus. Tapi tujuan puasa itu apa? Pahala. Tujuan puasa itu pahala yang akan kita dapatkan kelak di akhirat. Kenapa? Karena nanti manusia itu di akhirat membawa pahala puasanya. Kata Nabi dalam hadis Muslim, buka 2211. Nabi pernah bertanya, tahukah kau orang yang bangkrut? Nabi mengatakan, bertanya kepada sahabat, siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya perhiasan. Kata Nabi, bukan itu orang yang bangkrut itu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tahukah kamu apa arti muflis? Atadruna mal muflis. Kemudian? Bangkrut atau pailit. Jawab para sahabat, muflis menurut kami ialah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Sabda Rasulullah SAW, muflis dari umatku akan datang kelak di hari kiamat. Muflis fina, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah. Dia datang pada hari kiamat membawa apa? Lanjut. Membawa sholat. Ya. Bisolatin. Terus. Puasa. Wasiyamin. Dan zakat. Wazakatin. Jadi dia membawa pahala amal solehnya. Berarti puasa itu diharapkan pahalanya di mana? Di akhirat. Jangan berpuasa dengan tujuan dunia. Contoh, poso ciklang. Ya saya lalang po wedok iki. Temenan. Ono menek poso rajin supaya sakti mondro guna iso ilang. Ada yang niat puasanya seperti itu. Itu dunia apa akhirat, Pak? Dunia. Tujuan puasa itu bukan itu. Tujuan puasa itu nanti kita harapkan dapat pahala di akhirat. Apa contohnya pahala akhirat? 1. Dijauhkan oleh Allah dari neraka. Buka Muslim nomor 1119 kalau enggak 18. Dijauhkan dari neraka.
sejauh perjalanan 70 musim. Iya. Satu-satu. Ya, silakan. Ya, 1120. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Setiap orang yang puasa 1 hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh 70 musim. Ma min abdin yasumu yauman. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah. Syaratnya fi sabilillah, di jalan Allah. Ikhlas karena Allah, di jalan Allah. Illa ba'adallahu lahu biha minan nari sab'ina kharifan. Melainkan Allah akan jauhkan orang itu dari neraka dengan puasanya, yaitu dari neraka sejauh 70 musim. Perjalanan 70 musim. Dadi nek enten tiyang melampah nggih, sak suwene 35 tahun, karena 70 musim, kalau 2 musim berarti 35 tahun. 35 tahun diukur dawane pira nggih, iku berarti sejauh itulah orang itu dijauhkan dari neraka. Saya tanya, berarti itu kita dapatkan di dunia apa di akhirat? Yang kedua, tujuan puasa akhirat. Apa itu? Pengen mendapatkan bau mulut yang harum. Ya, kembali ke 1117. Di sekitar situ, jangan dirubah-rubah. Ya, satu-satu berapa ya? 1102 kegembiraan tadi itu. Mulet ae langgono ae. Ya. Silakan. Ya. Lanjutannya dari awal boleh, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa firmannya? Setiap anak Adam teruntuk baginya kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku akan memberinya pahala. Terus. Puasa itu ialah perisai. Yang kedua, as-siyamu junnah. Puasa itu perisai. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, junnah. Junnah itu perisai. Junnatun minan nar. Perisai dari api neraka. Kemudian, apabila kamu puasa, janganlah kamu rusak puasamu itu dengan senggama. Itu yang dapat membatalkan ibadah puasanya. Tapi ada yang tidak membatalkan ibadahnya, tapi mengurangi pahalanya. Apa itu? Dan jangan menghina orang. Itu mengurangi pahala. Posoi gak batal, tapi pahalanya so entek. Gara-gara apa? Menghina wong. Ada yang membatalkan puasa, ada yang menghilangkan pahala. Posone terus. Kemudian, apabila kamu dihina atau dipukul orang, maka katakanlah aku puasa. Iya, kalau digoda, dihina, dicaci, dimaki, ucapkanlah apa? Ana shaim, aku poso rek. Wis titik, aja diterusno, aku poso, enteno nongkuk bengi. Nah, ya, tetap harus berhenti di situ, jangan dilanjutkan. Kemudian, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat kelak daripada bau kasturi. Pahala atau bukan ini? Pahala atau bukan? Pahala ini. Dan ini pahala di mana? Di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Faluhumu famis shaim atyabu indallah yaumal qiyamah mirrihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat daripada minyak kasturi. Itu di akhirat, bukan di dunia. Makanya ojo gagal paham. Engko koncone rek jarine ustaz iku bau mulute wong poso iku lebih harum dari minyak kasturi. Iya tak? Iya rinio. Ngeblak kancamu kok. Itu akhirat, Pak. Jadi tujuan-tujuan seperti ini boleh.
Apalagi tujuannya? Yang keempat, pengen masuk surga melalui pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. 1119. Silakan baca. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada sebuah pintu, yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang pintu itu disebut dengan Ar-Rayyan. Ada apa dengan pintu itu? Orang-orang yang diperkenankan masuk ke surga melalui pintu itu pada hari kiamat, kelak hanyalah orang-orang berpuasa. La yadkhuluha illa shaimun, tidak boleh memasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu khusus VIP. Kalau semua sudah masuk, pintunya dikunci. Tidak ada lagi yang memasuki pintu itu. Lanjut. Sedangkan yang lain-lainnya tidak diperkenankannya. Mereka akan dipanggil, hai orang puasa. Aina shaimun, aina shaimun. Wahai orang-orang yang berpuasa, ayo masuklah lewat pintu ini. Kemudian, maka masuklah mereka melalui pintu itu. Setelah orang yang terakhir masuk, pintu itu segera ditutup dan dikunci, sehingga yang lain-lain tidak dapat lagi melaluinya. Tidak pernah dibuka lagi setelahnya. Jadi ini semuanya adalah tujuan. Niat-niat puasa silakan untuk ini. Dihindarkan dari neraka. Kemudian pengen mendapatkan bau mulut harum, mendapatkan surga, bertemu dengan Allah. Karena orang yang berpuasa nanti gembira ketika bertemu, melihat wajah Allah. Silakan. Jangan punya tujuan-tujuan dunia. Ya. Adapun sehat itu bonus. Biasanya kalau bonus dalam dunia kerja, kapan orang diberi bonus? Kalau mencapai target. Kalau tidak mencapai target, tetap dia dapat gaji. Kalau tidak mencapai target dengan puasanya, tetap dia dapat pahala di akhirat. Tapi mungkin dia nggak dapat bonusnya, yaitu berupa hikmah. Awake tambah sehat, awake tambah ayu, tambah ganteng, tambah langsing. Jadi langsing itu bonus, bukan tujuan. Makanya jangan dijadikan niat. Niatlah pengen dapat pahala Allah. Kalau kita sudah niat ikhlas karena Allah, diberi langsing, diberi sehat, itu bonus. Tapi ada kalanya bonus itu nggak dikasih. Ada loh orang puasa tambah gede awake, gak tambah langsing. Ono enggak? Ono, soalnya siji mangane rutin, sing keloro balas dendam. Ngene wakeh tambahan, biasa gak tau mangan wakeh, gak tambah kurang tambah monjuk, ya kan? Nah, bisa jadi seperti itu, tapi tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi harus dibedakan mana tujuan, mana hikmah. Ya, baik. Yang lain monggo silakan. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa karena sakit atau karena tua, kemudian membayar fidyah. Bagaimana hukumnya? Ya. Ada yang sakit? Oh enggak. Baik. Buka tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, itu dia di situ. Terjemahkan dulu. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu
ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau dalam kondisi sakit, marid, dalam kondisi safar, dalam perjalanan, maka diperbolehkan mereka mengqadha puasanya, yaitu diganti di hari yang lain. Dia tidak berpuasa, dia berbuka. Loro rek, gak kuat awak iki gemeter, wis aku gak poso dhisik, engko nek wis waras tak poso. Boleh gak? Boleh. Waduh rek, aku bulan poso iki arep umroh. Safar tidak? Aku nang pesawat engko kepingin ngrasakno panganane pesawat. Ya kan? Wis suwe gak ngrasakno panganane Saudi Airlines misalnya. Aku tak batal. Safar gak puasa padahal Ramadan. Boleh gak? Boleh. Tapi ojo diniati cek gak poso saulan safar terus. Mari teko Jakarta mulih nang Bali. Mari teko Bali, Allah Maha tahu, ya kan? Tapi sebetulnya walaupun safar itu pilihan. Boleh puasa, boleh tidak. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah lebih utama tidak puasa, karena itu rukhsah dari Allah. Kalau Ramadan tergantung kita mau pilih yang mana. Ya, jadi ini marid, sakit atau safar. Nah, yang ditanyakan Bapak, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Silakan lanjut. Dan bagi orang yang berat, ayo. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Nah, siapa mereka? Contohnya Syekhul Kabir, orang yang sudah tua renta, gak kuat poso. Ojo menek poso melaku ae gemeter, nyekel gedang goreng ae lo. Gak kuat puasa. Satu. Atau yang kedua pekun, maaf, ya. Kenapa? Karena kadang dia nggak mampu puasa, Bu. Kenapa? Padahal mau sahur jam 10, sahur mana? Kenapa? Pekun. Lu aku sahur ini, padahal jam 10, nggak bisa pekun, ya kan? Nah, termasuk ini orang yang sudah tua renta. Atau memang dia tidak mampu melakukan karena kondisi lemah. Mungkin dia menyusui, mungkin dia sedang hamil, yang dia tidak mampu melakukan puasa. Maka apa yang dilakukan? Fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, memberi makan seorang miskin sebanyak, yaitu puasa yang ditinggalkannya. Ta'am itu memberi apa? Makan. Oleh karena itu, yang paling afdol memberikan fidyah itu adalah makanan yang siap santap, saji. Kayak apa disaji notok nih kayak sok dipangan. Maksudnya sing karek ngemplok. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika dia usianya panjang sampai ratusan tahun usianya. Apa yang dilakukan? Ngundang wong. 2 tahun beliau nggak puasa. 2 tahun. Diundang sebanyak 60 orang datang ke rumahnya. Apa? Makan bubur daging. Ayo mangan. Jadi makanan yang siap dimakan. Baca tafsirnya. Silakan. Maka jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Artinya, orang yang sakit dan orang yang bepergian tidak boleh puasa di saat sakit dan bepergian, mengingat puasa memberatkan keduanya. Bahkan keduanya boleh berbuka dan mengganti puasa yang ditinggalkannya itu di hari-hari yang lain. Iya. Sebanyak yang ditinggalkannya. Hukumnya boleh, bukan harus. Apalagi perjalanan sekarang ini nyaman. Biyen numpak unta, saiki numpak apa? Pesawat, adem, malah katuen. Ya, nyaman di kendaraan. Lanjut. Orang yang sehat lagi berada di tempat
tetapi berat menjalankan puasa, sesungguhnya dia boleh memilih antara puasa dan memberi makan. Dengan kata lain, jika dia suka, boleh puasa, dan jika ia suka berbuka, maka berbuka boleh baginya. Tetapi dia harus memberi makan seorang miskin setiap hari. Jika dia memberi makan lebih banyak dari seorang miskin untuk setiap harinya, maka hal ini lebih baik baginya. Yang wajib itu satu orang, selebihnya adalah sunnah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Kemudian faman kana khairan fahuwa khairul lah. Ya. Artinya kalau kita memberi lebih dari satu orang boleh. Wajib siji ngei wong loro, ngei wong telu, maka selebihnya sunnah. Lanjut. Jika ia berpuasa, maka puasa lebih utama baginya daripada memberi makan. Demikianlah menurut Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil Ibnu Hayyan, dan lain-lainnya di kalangan ulama salaf. Karena itulah maka Allah SWT berfirman, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Lanjut, belum ketemu Anas tidak berpuasa 2 tahun, mengundang orang untuk makan di rumahnya. Ayo lanjut. Imam Ahmad mengatakan dari Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu an yang menceritakan bahwa ibadah sholat difardukan melalui 3 tahapan dan ibadah puasa difardukan melalui 3 tahapan pula. Adapun mengenai tahapan-tahapan ibadah sholat, ialah ketika Nabi SAW tiba di Madinah, maka beliau SAW sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baik, lanjut cari langsung ke Anas. Baik, Pak. Ya dicari gitu, di segitu, dilempati satu alinea, mana itu kalimat. Dan wajib bagi orang yang berat mengerjakan puasa, yaitu membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, pembahasannya fidyahnya itu. Terus ya, sambil dicari ya. Baik. Kemudian yang kedua, sambil dicari ya, riwayat dari Anas itu tadi. Jadi fidyah yang kedua Bapak, kalau tidak mampu memberikan makan yang siap untuk dimakan, diperbolehkan yaitu memberikan bahan makanan pokok. Yaitu seberat apa? 1 mud. 1 mud itu 2 tangkup tangan begini Pak, berupa makanan pokok, yaitu apa? Kurma, beras, gandum. 1 mud ini seperti ini. 1 mud itu begini, 2 tangkup tangan. Ini kalau tidak mampu memberikan makanan yang siap dimakan, dan ini diperbolehkan oleh para ulama ya. Berapa konversi onsnya? Yaitu 1 mud itu sama dengan yaitu 7 ons. 7 on. Kalau Bapak memberikan makanan pokok bayar fidyah 1 kilo, berarti yang wajib terpenuhi, selebihnya sunnah. Sehari 1 kilo beras misalnya. Tapi kadang kan masih repot kadang-kadang kalau beras kan. Si durung tuku apa nih? Lawuhe, durung masake. Coba kalau makanan yang siap makan, nasi, lauk pauk, sayur mayur, ikan, buah, kerupuk, syukur-syukur 4 sehat. Apa sempurnanya? Susu. Seneng iki sing dikai fidyah. Langsung dimakan.
Pertimbangannya apa? Pertimbangannya takut orang sekarang itu dikasih fidyah, dikei beras, maaf, gak dipangan. Apa? Didol, ditukokno pulsa. Zaman saiki ku luwih butuh apa? Pulsa. Gak dipangan. Makanya kalau makanan yang siap santap, maka pasti akan dimakan. Itu kelebihannya. Sebagaimana yang dilakukan yaitu oleh sahabat Anas. Mengundang makan orang-orang miskin ke rumahnya. Kalau tidak diundang, boleh bapak siapkan nasi kotak lengkap dibagi kepada orang miskin. Cuman begini bapak ibu, yang harus memakan itu orang miskin. Jangan ditaruh sebagai buka puasa. Kenapa? Bisa jadi nggak tepat sasaran. Karena yang buka puasa di masjid itu belum tentu semuanya orang miskin. Kecuali bapak pesen, takmir, tolong yo, iki fidyahku. Ojo dikekno nang wong sembarangan kecuali wong sing melarat. Oh yo, ini aku duwe 10 wong, fulan, khusus untuk mereka, tepat sasaran. Tapi kalau kita taruh begitu saja, karena nanti dimakan orang umum, bisa jadi dia tidak termasuk orang miskin. Ada nggak di masjid yang buka puasa orang kaya? Ada nggak? Ada, banyak. Kenapa? Karena kadang nikmat bukan nang masjid itu. Iya, rame-rame. Masih ada itu sing luwih enak iso, tapi kebersamaannya itu luar biasa. Nah, ketika dimakan oleh orang yang tidak miskin, maka tidak dihitung sebagai fidyah. Karena fidyah itu jelas di situ ayatnya, ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Gitu Pak. Ada lagi mungkin apa yang belum jelas tadi? Nah Pak, maaf, kalau pakai uang itu menyelisihi yang dilakukan oleh Nabi, oleh sahabat dan ulama salaf. Pakai uang itu kan idenya orang kontemporer, ulama-ulama sekarang. Kalau saya cenderung mengikuti ulama salaf. Saya tanya, zaman Nabi sudah ada uang enggak? Zaman Nabi sudah ada uang enggak? Tapi tidak pernah ada sejarah membayar fidyah pakai dinar dan dirham. Enggak pernah ada sejarah itu. Yang namanya fidyah itu memberi makan. Karena bahasanya lugas. To'am itu memberi makan. Dan siapa yang diberi sasarannya miskin. Lah sekarang ini kadang fidyah pakai duit. Nah kalau saya cenderung tetap pakai makanan. Seandainya bukan makanan yang siap dimakan, ya paling tidak bahan makanan pokok lah. Mungkin dilengkapi beras 1 kilo, kasih apalagi minyak. Minyak saya larang ya. Seneng minyak 1 kilo, ya kan? Kasih apalagi sarden, kasih apalagi kecap, ya kan? Dia bisa masak, bisa makan. Silakan. Kelebihannya itu sunnah. Tapi saya cenderung tidak memakai uang. Ya, walaupun zaman sekarang banyak yang melakukan itu. Kecuali akadnya wakalah. Apa wakalah? Takmir, aku gaisok tuku beras. Tolong tukokno beras. Wakalah, wakil untuk beli beras. Tapi harus akad dulu, Pak. Bayarnya bukan bayar duit, iki fidyahku, nggak boleh. Berarti akad fidyahnya duit, tapi akadnya wakalah. Takmir, tolong aku tukono beras. Takmir telepon, Pak, sampun kula tumbasaken, endi berase? Iki, ya wis. Baru dia niat untuk dijadikan apa? Fidyah. Jadi dia niat bayar fidyahnya kalau sudah berwujud apa? Beras. Jadi penting, akad itu penting Bapak Ibu. Karena zaman sekarang itu banyak orang apa? Gampang no. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan Bu, kalau tanya apa, monggo. Nggih, monggo. Dia menolak karena bagaimana sebaiknya
Sekalian yang sebelah sana tadi mau tanya apa? Monggo. Oke. Ciri-ciri orang yang menerima berkah di Lailatul Qadar, di samping apakah seseorang itu hanya pernah kali-kali dalam hidup ataukah bisa berkali-kali? Terima kasih. Apa? Sekali ya? Orang yang menerima berkah dalam malam Lailatul Qadar, dia melaksanakan itikaf. Apakah hanya satu kali dalam hidup atau bisa diterima berkali-kali? Iya, baik. Jadi pertama, orang yang malu menerima zakat ya. Mungkin barangkali gak gelem beras, paling mentahan be. Itu ditanyakan dulu. Dikai beras, mau aku gak gelem, tapi nek dikai duit mungkin ya, itu dicoba dulu ya kan. Mungkin zakat di sini zakat mal, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus beras, makanan pokok. Ya, kalau zakat mal ya sesuai dengan zakatnya apa? Harta, duit, kasih duit. Ya, baik. Jadi memang ada orang-orang itu yang malu atau punya harga diri untuk menerima sedekah atau bahkan zakat. Padahal dia termasuk mustahik, orang yang berhak. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, mungkin barangkali satu, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Mungkin karena gembrutuk sehingga keirono. Ya kan? Sungkan. Panitia melok kabeh sing teko wong 5, ya kan? Polero kabeh. Jadi kalau bisa sembunyi-sembunyi. Ada orang yang seperti itu, malu. Dan itulah hakikat orang miskin. Orang miskin itu orang yang tidak memiliki kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari, tapi dia menjaga diri dari meminta-minta. Sehingga orang menganggapnya dia orang mampu. Sebagaimana kata Nabi, definisi orang miskin, buka Muslim nomor 999. Kalau ada orang yang keliling minta-minta, itu belum tentu miskin, Pak. Itu namanya as-sa'il. Apa as-sa'il? Pengemis. Pengemis belum tentu miskin. Bisa jadi itu profesi. Ada loh tiap Jumat di drop. Punya pakaian dinas ya. Ternyata Pak, itu nanti sore pulang ke rumah, rumahnya bagus-bagus Pak. Ada yang seperti itu. Itu profesi. Tapi tetap kalau terhadap orang yang meminta-minta ada aturannya. Dalam surat Ad-Duha, fa'ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada para peminta-minta jangan menghardik. Apa menghardik? Mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Kono iku njaluk rene langganan tak. Mbok kono nyambut gawe sik enom ngono njaluk. Nah, kalau kita nggak mau ngasih, diem. Kalau mau ngasih ya silakan, terserah kita. Kalau enggak, diem, kita minta maaf. Maaf ya. Ojo dilokno. Ya. Jangan menghardik, fala tanhar. Jangan menghardiknya. Itu kita kepada orang peminta. Ya. Karena meminta itu bisa jadi bukan miskin, dia punya. Tapi profesi. Bahkan ada yang memanajeri pengemis itu punya CRV. Ini kisah nyata. Manajernya itu yuk ngemis pisan, sampai duwe mobil mewah. Baik. Sekarang miskin. Siapakah miskin itu? Lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Yang disebut orang miskin itu bukanlah orang peminta-minta yang diberi orang 1 atau 2 biji kurma atau sesuap 2 suap makanan. Tetapi orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tahu menjaga diri dari meminta-minta. Jika kamu mau bacalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 273. Terus. Sudah. 998.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang dinamakan orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta-minta itu diberi orang sesuap 2 suap atau sebutir 2 butir kurma. Tanya para sahabat, kalau begitu siapakah yang dinamakan miskin itu ya Rasulullah? Siapakah mereka? Jawab beliau, orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk menutup kebutuhannya. Jadi nggak cukup untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari. Kadang ono, kadang ka ono. Rok-rok. Itu miskin. Dan yang kedua cirinya, dia tidak meminta. Bahkan yang ketiga, kadang diberi dia apa? Menolak. Padahal dia miskin. Sing lanang nyambut gawe tukang becak, anake 5, kira-kira miskin apa enggak itu? Halo? Iya, miskin. Makanya tugas tanggung jawab DKM, takmir, itu mendeteksi orang-orang seperti itu. Nah, kita harus mau tidak mau harus punya daftar orang-orang seperti itu, dan caranya yang baik. Jangan sampai apa? Menyentuh atau merusak harga dirinya. Ojo kembrutuk nek ngei. Singiden. Apa meneh kadang difoto gawe bukti. Ojo. Ya, mari ngono metu nanggone medsos. Oh, jangan. Ya. Itu yang. Terus yang kedua, adapun ngomong ini zakat, ini sedekah, enggak masalah. Boleh ngomong, boleh tidak ngomong, tergantung kondisi. Kenapa? Seandainya kita tidak ngomong, ini zakat kita, ini sedekah kita, Allah tahu. Saya udah kasih aja. Dan kita niatkan. Ya. Jangan kita kadang-kadang pakai kalam ya. Bu, niki nggih, niki zakat kula. Jenengan kan termasuk mustahik lu. Waduh, tambah nemen itu nanti. Ya. Jangan. Baik, yang terakhir pertanyaan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam riwayat hadis manapun belum saya jumpai sabda Nabi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu ciri-cirinya seperti apa. Sampai sekarang belum nemu. Berarti memang disembunyikan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tiap tahun selalu mencari. Kalau ada ciri-cirinya dan itu jelas dan lugas, yo tahun wingi aku soleh ketok aneh ya. Aku tahun ini tak prediksi. Jangan ya. Makanya disembunyikan oleh Allah. Bisa jadi loh tahun itu dia dapat, tapi dia merasa nggak dapat. Bisa jadi. Tahun depan semangat lagi, dia berdoa, ya Allah berjumpakan aku dengan Ramadan, ya Allah semangat lagi, dia dapat lagi, ya kan? Tapi merasa nggak dapat, Allah sembunyikan. Tahu-taunya nanti di akhirat pahalanya berlipat-lipat. Sekali dapat seperti beribadah 83 tahun 4 bulan. Padahal orang usia 83 belum tentu full ibadah. Iya, 1000 bulan sama dengan 83 tahun, Bu. Jadi Allah sembunyikan. Adapun ciri-ciri kondisi alamnya, kapan terjadi Lailatul Qadar, itu disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi, yakni Lailatun tatlu'us syamsu laisa lahu syu'a. Satu malam yang di pagi harinya matahari terbit tanpa ada sinarnya. Berarti tadi malam terjadilah Lailatul Qadar. Matahari terbit di pagi hari, redup, tidak ada sinarnya. Itu disebutkan dalam hadis Tirmidzi. Kalau tanda-tanda alamnya disebutkan. Adapun tanda-tanda orangnya yang dapat, tidak. Semua pasti akan dilalui oleh Lailatul Qadar. Tapi tergantung saat Lailatul Qadar dia sedang ngapain gitu. Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang saat itu sedang ibadah. Maka ibadahnya seperti 1000
bulan. Ono sing maca Quran, ono sing salat, ono sing sedekah, ono sing iktikaf zikir. Maka dia seperti ibadah 1000 bulan. Semua dapat, timingnya dapat. Tapi bagi mereka yang cangkruk di warkop juga dilalui Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti cangkruk 1000 bulan. Nggak ada dalilnya. Kalau yang jelek tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan 1000 bulan itu amalan yang baik. Duduk kok malam Lailatul Qadar, kemudian dia joget sama dengan joget. Nggak ono dalile, ya. Yang dilipat gandakan itu ibadah. Semua akan dilalui oleh Lailatul Qadar. Karena manusia tidak lepas dari dimensi waktu itu. Ya. Nah, kita diharapkan pada saat itu kita sedang ibadah. Aisyah ketika ditanya, "Ya Rasul, kalau aku menjumpai Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan?" Fakuli, ucapkan wahai Aisyah, "Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Itu yang diperbanyak diucapkan. Dan Nabi mengajarkan doa itu kepada Aisyah, tentunya juga kepada kita. Makanya dianjurkan memperbanyak minta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga Allah memudahkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan kita bisa mengisi malam dan siangnya dengan siam, dengan qiyam, dengan seluruh amal soleh. Dan semoga kita keluar dari Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.